Oke teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya dalam pembahasan teori tentang atau materi tentang manajemen kinerja. Nah, yang dimana diampu sendiri oleh dosen MR dan SKM MKes dan saya sebagai mahasiswa dalam mata kuliah manajemen kinerja yaitu Kamelius Liling. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke topik pembahasan, yaitu yang pertama tentang pembinaan kerja, yang kedua produktivitas kerja, yang ketiga kepuasan kerja, yang keempat pengukuran kinerja dan perbaikan kinerja. Oke, langsung ke topik pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang pembinaan kerja, di mana yang pertama ini merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam perbaikan kerja ini juga merupakan sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan, baik itu oleh suatu instansi maupun organisasi. Pada pembinaan kerja ini secara etimologi berasal dari kata bina, yaitu proses pembuatan, cara membina, pembaruan usaha, dan tindakan agar berhasil guna dengan baik. Dan pada pembinaan kerja ini dalam lingkungan sekitar yang sering kita alami, sering kita lihat, yaitu yang pertama sosialisasi tani makmur, yang kedua kooperasi, pembinaan yaitu membina suatu kooperasi, dan yang ketiga itu karyawan perusahaan, yaitu misalnya seperti training terhadap karyawan-karyawan yang baru masuk, dan yang keempat itu adalah pelatihan dan lain sebagainya. Lanjut, di sini pada tujuan pembinaan yaitu untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi, untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan pada organisasi tersebut. Nah, di sini kita akan melihat pada target pembinaan. Ada beberapa target yang akan dicapai dalam proses pembinaan, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua mencapai efisiensi, yang ketiga meminimalisir kerusakan, yang keempat mengurangi kecelakaan, yang kelima meningkatkan pelayanan, yang keenam memelihara moral pegawai, yang ketujuh meningkatkan peluang karir, dan yang kedelapan meningkatkan kemampuan konseptual dari karyawan itu sendiri. Oke, lanjut pada topik pembahasan yang kedua, yaitu produktivitas kerja. Itu merupakan nisbah atau rasio antara hasil kegiatan output atau keluaran dan segala pengorbanan biaya untuk mewujudkan hasil tersebut melalui input atau masukan. Nah, di sini pada pengukuran kerja, yaitu untuk mengukur suatu produktivitas perusahaan, dapatlah digunakan dua jenis ukuran jam kerja manusia, yakni jam-jam kerja yang harus dibayar dan jam-jam kerja yang dipergunakan untuk bekerja. Nah, kurang lebih itu untuk produktivitas kerja. Dan di sini yang ketiga yaitu kepuasan kerja, di mana di sini menurut Robbins, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Nah, yang dimana maksud dari Robbins ini yaitu harapan yang diharapkan karyawan itu dapat memenuhi bahkan lebih ekspektasi dari karyawan tersebut. Nah, yang dimana dari pekerjaannya selama ini ternyata dibayar lebih oleh si perusahaan. Di sini pada faktor-faktor kepuasan kerja, di sini ada 5, yaitu yang pertama pemenuhan kebutuhan, yang kedua perbedaan harapan, yang ketiga pencapaian nilai, yang keempat keadilan, dan yang kelima komponen genetik. Kita lanjut. Nah, di sini ada korelasi atau hubungan kepuasan kerja, yang dimana pada hubungan tersebut itu ada 6. Yang pertama itu motivasi. Nah, dimana motivasi ini merupakan hubungan yang sangat erat, yang dimana sangat bersifat positif terhadap suatu kerja atau kinerja karyawan, yaitu motivasi. Motivasi ini didorong oleh boleh dari perusahaan tersebut ataupun dari
teman sebaya yang melaksanakan pekerjaan di perusahaan tersebut. Dan yang kedua, pelibatan kerja, yang dimana dimaksud pada pelibatan kerja ini karyawan dapat dilibatkan dalam proses bekerja, di mana perusahaan itu mengajak dan membawa setiap permasalahan yang terjadi pada perusahaan, melibatkan karyawan tersebut untuk dapat memberikan pendapat maupun masukan-masukan yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga di sini adalah ketidakhadiran, di mana ketidakhadiran ini menimbulkan dampak negatif yang dirasa mempengaruhi kepuasan kerja. Dan pada ketidakhadiran ini kita perlu melihat keaktifan dari karyawan, apakah dia tidak hadir mampu menciptakan kepuasan kerja pada dia sendiri. Dan yang keempat, perputaran, serta yang kelima, perasaan stres. Nah, di sini perasaan stres juga dapat menimbulkan hubungan negatif terhadap kepuasan kerja, di mana karyawan tidak merasa puas, karyawan merasa tertekan, sehingga kepuasan kerja yang dirasa oleh karyawan itu sangat minim sekali. Nah, di sini yang keenam, prestasi kerja, di mana prestasi kerja ini dapat membangun hubungan positif baik antara karyawan maupun perusahaan. Di sini prestasi kerja yang dimaksud adalah karyawan mampu menciptakan ide-ide baik, ide-ide bagus bagi kelanjutan kehidupan perusahaan tersebut. Kita lanjut. Di sini yang pada pembahasan keempat yaitu pengukuran kerja atau pengukuran kinerja. Di dalam pengukuran kinerja ini ada prinsip total quality management atau sering disingkat TQM, yaitu menyediakan metode-metode untuk pengukuran dan manajemen kinerja. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari TQM adalah, dengan TQM pengukuran kinerja menggabungkan pengukuran sifat atau karakter dan hasil. Dan yang kedua ada subjective feedback. Yang ketiga statistical quality control. Di sini saya ambil contoh di mana pelatih memberikan feedback kepada tim, seperti manajer memberikan feedback kepada para pegawai. Nah, di sini dari feedback yang diberikan dapat dari manajer atau atasan dapat melihat ukuran kerja dari masing-masing karyawan. Dan feedback ini dirasa penting sehingga masing-masing individu mengetahui apakah mereka bekerja dengan benar dan area mana yang harus mereka kerjakan. Nah, di sini kenapa feedback dikatakan penting, yaitu tadi karena merupakan suatu hubungan yang sangat berperan baik pada kehidupan suatu organisasi. Dan di sini untuk kesalahan-kesalahan dalam pengukuran kinerja, itu yang pertama similar to me error, yang dimana pada similar to me error ini dapat mengakibatkan diskriminasi, yaitu dari perusahaan dapat melakukan tindakan keras terhadap karyawan misalnya. Dan di sini yang kedua errors in distribution, yang dimana yaitu longgar dan ketat ketat tendensi. Dan yang ketiga itu kesalahan dalam distribusi mengakibatkan dua masalah, yaitu yang pertama sulit untuk membedakan nilai pegawai yang dinilai oleh orang yang sama, dan yang kedua sulit membandingkan kinerja yang dinilai oleh penilai yang berbeda. Dan yang keempat hollow and horns, ketika penilai membuat kesalahan seperti di atas, pengukuran kinerja tidak dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk umpan balik atau feedback tadi. Baik, kita lanjut kita masuk ke materi kelima, yaitu perbaikan kinerja. Nah, yang dimana perbaikan kinerja ini merupakan proses transformasi kinerja karyawan saat ini yang dirasa mengalami penurunan untuk dilakukan perubahan menuju pada keadaan kinerja yang lebih baik pada masa yang akan datang tentunya. Nah, di dalam perbaikan kinerja ini
ada perencanaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu kinerja. Di sini saya ambil ada 5, yaitu yang pertama bersifat praktis, yang kedua berorientasi pada waktu, yang ketiga spesifik, dan yang keempat komitmen, serta yang kelima loyalitas dari karyawan itu sendiri. Nah, di sini perbaikan kinerja itu ada dibagi berdasarkan dua sisi, yaitu proses perbaikan kinerja, yaitu yang pertama kondisi kinerja sekarang, dan yang kedua analisis kesenjangan, serta yang ketiga kondisi kinerja diinginkan, dan yang keempat identifikasi masalah, yang kelima mengapa terjadi. Nah, di sini maksudnya mengapa terdapat terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan proses kerja, yaitu kita mencari apa yang menjadi penyebabnya, serta yang keenam itu mencari solusi, dan yang ketujuh siapa saja yang terlibat di dalam masalah tersebut, dan yang kedelapan tindak lanjutnya. Nah, di sini dan yang kedua itu ada performance improvement continuous atau perbaikan kinerja secara berkelanjutan, di mana yang pertama itu dari perusahaan maupun karyawannya harus mampu berkomitmen untuk berubah, di mana pada saat organisasi mengupayakan perbaikan, maka pada saat yang sama pula akan mengarah pada perubahan. Dan yang kedua itu take action, itu mulai dari hal yang paling kecil pada diri sendiri atau pada karyawan, lingkungan sekitar, dari skop yang lebih kecil, serta terus menerus hingga akhirnya menyentuh berbagai hal yang pada skop yang lebih besar. Dan yang ketiga di sini evaluasi. Nah, di sini hal yang sangat penting, kita memerlukan suatu evaluasi yang dimana itu untuk mengontrol pengembangan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, hingga pada akhirnya kita melakukan perbaikan yang secara berkesinambungan. Sekian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika teman-teman merasa terbantu mohon like, mohon di subscribe untuk channel saya, dan jangan lupa tuliskan komen di bawah ya. Apabila teman-teman masih mengalami kebingungan, maka saya akan siap bantu untuk memberikan beberapa tanggapan-tanggapan yang dirasa perlu dari komen-komen teman-teman sekalian. Baik, sekian yang dapat disampaikan, dan terima kasih.